menjadi kendala. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan kita, dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk selanjutnya, buku yang menjadi rujukan kami dalam presentasi kali ini yaitu buku siswa Kemendikbud Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Pembahasannya berada pada bab 2, yaitu materi sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah suatu materi dalam pembelajaran matematika SMA. Materi matematika yang diberikan di sekolah pada dasarnya diberikan secara berurutan sesuai dengan disiplin ilmu dan kesiapan intelektual siswa, karena matematika merupakan ilmu yang terstruktur dan generalisasi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan masalah-masalah praktis yang memiliki data berpola linear atau mendekati linear. Materi tentang menentukan penyelesaian persamaan linear 3 variabel merupakan salah satu materi pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Karena itu materi ini sangat berkaitan, oleh karenanya materi ini sangat berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang menjadi prasyarat dalam materi ini, dan juga materi sistem persamaan linear 3 variabel ini banyak berkaitan dengan operasi hitung aljabar. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan kami bahas di persoalan selanjutnya. Next slide. Oke, untuk selanjutnya saya masuk ke peta konsep. Berdasarkan buku rujukan yang kami ambil dalam kelompok kami, peta konsep yang disajikan adalah yang pertama adalah masalah autentik yang disajikan. Jadi masalah autentik di sini apakah berupa persamaan-persamaan matematis atau berupa persoalan-persoalan contoh soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian masalah autentik ini diturunkan ke persamaan. Jadi kemudian ada persamaan linear. Setelah persamaan linear itu sistem persamaan linear. Jadi setelah sistem persamaan linear itu turun lagi ke sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi karena kajian teori kita pada hari ini hanya di sistem persamaan linear 3 variabel, maka di peta konsep ini tidak terdapat sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dia dari sistem persamaan linear langsung ke sistem persamaan linear 3 variabel. Dari sistem persamaan linear 3 variabel ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama dengan cara eliminasi, yang kedua dengan cara substitusi, yang ketiga biasa disebut dengan cara campuran atau cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sebenarnya masih ada cara lain, tapi dalam buku panduan rata-rata buku yang digunakan siswa SMA itu hanya 3 ini saja. Dia tidak membahas, biasanya tidak membahas masalah penyelesaian yang lain. Dari ketiga eliminasi substitusi, gabungan antara eliminasi dan substitusi, inilah hasil akhirnya adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Next slide. Oke, saya masuk ke ringkasan materi. Ini adalah poin-poin penting yang mungkin jadi titik pokok dari pembahasan materi sistem persamaan linear 3 variabel ini. Yang pertama, sistem persamaan linear 3 variabel merupakan persamaan linear yang memiliki atau memuat 3 jenis variabel. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel dapat dinyatakan sebagai AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana ABC konstan dengan ABC tidak keduanya 0. Yang kedua,
Dua atau lebih persamaan linear tiga variabel dengan jenis variabel yang sama dapat membentuk sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk umum, sistem persamaan linear tiga variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Itu adalah bentuk persamaan umumnya. Yang ketiga, pasangan berurutan ABC adalah penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel apabila nilai A, B, dan C disubstitusikan ke dalam setiap persamaan menghasilkan pernyataan yang benar. Next slide. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian SPLTV sesuai dengan buku rujukan yang kami gunakan. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode campuran atau gabungan antara substitusi dan eliminasi. Berikut adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Yang pertama, metode substitusi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan metode substitusi, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabel ke dalam dua variabel lainnya. Misalnya, dipilih persamaan linear kedua dan kita nyatakan ke X ke dalam variabel Y dan Z. Langkah kedua, substitusikan atau masukkan persamaan di langkah 1 ke dalam dua persamaan yang lain, sehingga terbentuk sistem persamaan linear dua variabel yang baru. Langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang baru untuk menentukan nilai Y dan Z. Substitusikan kedua nilai ini untuk menentukan nilai X sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi seperti itu metodenya dengan menggunakan metode substitusi. Dia memiliki tingkatan lebih agak sulit dibanding dengan metode substitusi yang digunakan pada sistem persamaan linear dua variabel. Next slide. Oke, untuk metode eliminasi langkah-langkahnya yang pertama, pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana, eliminasi, atau hilangkan salah satu variabel, misalnya X, sehingga diperoleh sistem persamaan dua variabel. Langkah kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel, misalnya Y, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Langkah ketiga, tentukan nilai variabel yang ketiga, yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Maka dari ini tentu tujuannya untuk mengetahui himpunan penyelesaian X, Y, Z sudah tercapai. Dan ini juga memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding materi prasyarat sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Oke, next slide. Untuk metode gabungan substitusi dan eliminasi, ini berarti menggabungkan dua metode yang tadi menjadi satu metode. Langkah pertama, pilihlah variabel mana dari persamaan yang mau dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi. Samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan sehingga tetap ekuivalen. Kekurangan persamaan dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel baru yang pertama. Langkah kedua, samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan ketiga dengan cara mengalihkan persamaan dengan sebuah sehingga tetap ekuivalen. Kurangkan persamaan dengan persamaan ketiga sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel baru yang kedua. Langkah terakhir, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang baru sehingga diperoleh nilai Y dan Z. Substitusikan nilai Y dan X ke dalam satu persamaan tiga variabel untuk memperoleh nilai X-nya. Jadi pada akhirnya akan diperoleh nilai X, Y, Z
XYZ yang merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV ini. Saya kira cukup. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, itulah tadi pembahasan dari pemateri pertama. Akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Untuk pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi. Slide-nya, Kak. Oke. Yakni mengenai relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Namun sebelum kami membahas mengenai tujuan pembelajaran matematika, di sini kami menampilkan pencapaian kompetensi dasar dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel, di mana di sini disebutkan untuk KD 3.3 atau dalam hal ini aspek kognitifnya, yakni menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.3 atau dalam hal ini aspek psikomotorik, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, di mana kompetensi dasar yang ada di buku ini juga sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang mengenai pencapaian kompetensi dasar pada materi SPLTV. Slide selanjutnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 59, sesuai juga yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, yakni ada 8 poin, yakni yang pertama mengenai memahami konsep matematika, yakni merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang poin yang kedua yakni menggunakan pola, di mana menggunakan pola ini sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Selanjutnya yakni menggunakan penalaran pada sifat. Di sini melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah, baik dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Selanjutnya yakni mengkomunikasikan gagasan. Dalam hal ini penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, ataupun media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian untuk yang indikator yang kelima yakni memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Dalam hal ini memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap luas dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Kemudian poin yang keenam yakni memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai matematika dan pembelajarannya, seperti taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yakni melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika, dan terakhir yakni menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan matematik. Untuk penjabaran antara tujuan pembelajaran dengan buku yang ditelaah akan kami bahas di slide selanjutnya. Oke, keterkaitan 8 tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi dengan buku yang kami telaah, yakni buku kelas 10 SMA, MA, MAK, kurikulum 2013, revisi 2017, dalam hal ini materi SPLTV. Di mana untuk indikator yang pertama yakni memahami konsep matematika. Pada indikator yang pertama ini, pada buku yang kami telaah, dalam hal ini pada halaman 43, di bagian awal itu terdapat 2 paragraf pengantar materi yang belum memuat konsep dari materi SPLTP, namun hanya sekedar pengantar. Selanjutnya pada halaman 52 dijabarkan mengenai konsep dari materi sistem persamaan linear 3 variabel secara jelas, dan juga dilengkapi contoh dan bukan contoh, sehingga di sini dapat memperkuat pemahaman peserta didik dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel. Namun penempatan bagian konsep ini seharusnya di awal, mengingat materi sistem persamaan linear
tiga variabel ini merupakan kelanjutan dari materi SPLDV, dua variabel yang peserta didik pelajari pada bangku SMP. Jadi di sini susunannya itu pada halaman 52 merupakan penjabaran konsep dari dari materi SPLTV. Namun sebelum itu telah dicantumkan terlebih dahulu masalah, sehingga seharusnya materi mengenai SPLTV ini dicantumkan di bagian awal supaya peserta didik ada sedikit penguatan konsep sebelum menyelesaikan masalah dari SPLTV itu. Next slide. Kemudian untuk indikator yang kedua, yakni menggunakan pola, di sini ada 3 bagian, yakni yang pertama mengajukan dugaan, di mana pada buku yang kami telaah pada halaman 44 itu diberikan ilustrasi yang dilengkapi dengan asumsi berupa dugaan terhadap masalah yang akan diselesaikan, sehingga untuk bagian indikator menggunakan pola dalam bagian mengajukan dugaan itu sudah dipenuhi oleh buku yang kami telaah ini. Kemudian untuk bagian yang kedua, next slide Kak. Ya, bagian yang kedua yakni menarik kesimpulan yang kami tandai dengan bagian merah itu merupakan bagian dari kesimpulan, sehingga pada dalam hal ini pada halaman 46 terdapat bagian yang menunjukkan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diselesaikan setelah melalui beberapa langkah penyelesaian, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh pemateri pertama. Ada 3 cara, yakni metode substitusi, eliminasi, dan gabungan dari keduanya, sehingga indikator mengenai menarik kesimpulan dari suatu pernyataan pada buku yang telah kami telaah ini telah terpenuhi. Kemudian next slide. Bagian yang ketiga yakni memberikan alternatif penyelesaian. Sebelumnya Kak. Ya, memberikan alternatif penyelesaian, di mana pada buku yang kami telaah ini setiap masalah yang disajikan atau contoh soal itu setiap dari permasalahan ataupun contoh soal yang disajikan dari buku ini tetap memberikan alternatif dilengkapi dengan alternatif penyelesaian. Salah satunya pada contoh 2.3 pada halaman 58, sehingga indikator untuk menggunakan pola dalam hal ini memberikan alternatif penyelesaian terpenuhi pada buku yang kami telaah. Next slide Kak. Oke, menggunakan penalaran pada sifat. Pada buku yang kami telaah memberikan contoh soal penalaran. Dalam hal ini pada contoh soal pada masalah 2.2 pada halaman 47, di mana untuk kriteria soal penalaran itu memenuhi 3 indikator, yakni pertama harus logis, kemudian analitis, dan rasional. Namun dalam soal ini kami menemukan bahwa ada beberapa kata atau kalimat yang belum konsisten sehingga mungkin akan menimbulkan kebingungan pada peserta didik. Di mana pada bagian awal pada contoh pada masalah 2.2 ini disebutkan ukiran patung dan ornamen rumah. Namun pada bagian pertanyaan pada bagian terakhirnya itu hanya disebutkan mengenai ukiran, dan kemudian ditemukan pada bagian lain, yakni pada saat penarikan kesimpulan kembali dimunculkan ukiran patung dan ornamen rumah, sehingga dua kata ini, ukiran patung dan ornamen rumah, ketika pada satu bagian tadi misalnya di bagian pertanyaan hanya dimunculkan ukiran, berarti yang ditanyakan hanya untuk pada bagian ukiran. Namun di kesimpulan itu dimunculkan kembali ornamen rumah, sehingga dibutuhkan pada pada masalah 2.2 ini kekonsistenan dalam penggunaan kata. Jika memang yang ditanyakan adalah ornamen patung dan ornamen rumah, sehingga nanti di pertanyaan harus dimunculkan bahwa yang ditanyakan adalah ukiran dan ornamen rumah. Dalam hal ini jika tidak
dalam penggunaan kata ataupun kalimat tidak konsisten itu akan menimbulkan kebingungan dan multitafsir pada peserta didik, sehingga di sini kami menyarankan pada penjabaran soal ataupun masalah yang diberikan pada buku perlunya kekonsistenan dalam penggunaan kata ataupun kalimat. Baik, next slide. Indikator selanjutnya yakni mengkomunikasikan gagasan, di mana dalam mengkomunikasikan gagasan ini diperlukan penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, ataupun media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah pada buku yang ditelaah. Pada buku yang ditelaah kita dapat lihat pada halaman 49 untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada buku diperlukan koordinasi atau keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta didik dalam menemukan aturan-aturan, hubungan-hubungan dan struktur yang belum diketahui melalui beberapa tahap, sehingga indikator mengkomunikasikan gagasan ini dapat terpenuhi. Bisa kita lihat pada buku yang ditelaah ini pada halaman 49, setelah ada permasalahan itu di bagian penyelesaian itu ada bagian apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, diketahui apa yang ditanyakan, kemudian bagian ketiga penyelesaian, sehingga di sini menunjukkan bahwa koordinasi antara apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, dan alternatif penyelesaiannya itu sudah dimunculkan pada buku yang ditelaah ini. Next slide. Indikator yang kelima yakni memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Pada buku yang kami telah ini terdapat konsep matematika yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam hal ini kontekstual, seperti pada masalah 2.1 di halaman 43 dan masalah 2.2 di halaman 46. Sehingga hal tersebut membuat siswa lebih antusias dan menyadari kegunaan konsep SPLTV dalam pembelajaran matematika. Next, indikator selanjutnya. Ya, yang keenam yakni memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dalam matematika dan pembelajarannya. Di mana pada indikator ini dapat kita lihat pada bagian evaluasi dari materi SPLTV, di mana terdapat penanaman konsep yang mengarahkan siswa untuk mengamati permasalahan yang disajikan, mengidentifikasi apa yang ditanyakan, serta mencoba mencari solusi, serta melakukan penalaran dan mengkomunikasikan informasi yang telah diperoleh dari soal. Selain itu, melalui hal ini, peserta didik mampu membangun pola berpikir kreatif serta memberikan pemecahan masalah yang akan diselesaikan secara mandiri, tidak lagi dituntun oleh langkah-langkah yang telah disajikan dari buku. Salah satunya bisa kita lihat pada halaman 67 nomor 7. Baik, slide selanjutnya. Untuk indikator melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika, di mana pada buku yang kami telah ini, pada materi sistem persamaan linear 3 variabel, tidak ditemukan kegiatan motorik. Salah satunya tadi bisa dimasukkan bahwa materi SPLTP ini bisa kita hubungkan dengan geometri, di mana kita bisa implementasikan titik-titik yang ada pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sehingga di sini untuk melakukan kegiatan motorik ini, peserta didik bisa kita tuntun dengan menyajikan koordinat kartesius yang masih kosong, kemudian kita kasih permasalahan yang bisa diimplementasikan ke dalam koordinat kartesius ini, sehingga di situ bisa memunculkan kreativitas dari peserta didik yang juga merupakan bagian dari kegiatan motorik. Namun pada buku yang kami telaah ini hanya dimunculkan permasalahan dalam
hal kognitifnya saja, sehingga memang di sini perlu adanya kegiatan motorik yang ditambahkan pada buku ini, dalam hal ini pada materi SPLTV. Kemudian indikator yang terakhir yakni menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan matematik. Pada buku yang kami telah ini kami tidak menemukan bahwa adanya penggunaan konsep alat peraga. Namun dalam materi SPLTP ini terdapat kegiatan matematisasi, yaitu mengkoordinasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya untuk menemukan aturan-aturan, hubungan-hubungan, dan struktur yang belum diketahui, seperti pada halaman 61. Sehingga di sini sebaiknya mungkin pada materi SPLTP ini perlu ditambahkan penggunaan konsep alat peraga untuk materi SPLTV. Baik, untuk bagian selanjutnya, yakni esensi dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Adanya dan hubungan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kita lihat pada slide itu, pada buku yang ditelaah terdapat pada masalah 2.1, yakni pada halaman 43, yang memberikan permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni untuk gambar yang sawah itu, yang hijau itu merupakan gambar sawah. Di situ disajikan permasalahan dalam penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, itu merupakan masalah 2.2 pada halaman 46 yang memberikan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yakni batas waktu dalam menyelesaikan, dalam hal ini menyelesaikan pesanan ukiran patung dan ornamen rumah oleh pekerja seni ukir. Berdasarkan telaah yang kami lakukan pada buku ini, dan dalam hal ini materi SPLTV, terdapat pembahasan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang untuk masalah 2.1 dilakukan oleh petani, dan yang kedua itu untuk pekerja seni ukir. Namun permasalahan yang diberikan mungkin sebaiknya relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, supaya mereka lebih bisa memahami, karena yang merasakan itu mereka, misalnya mungkin dalam pembuatan kue, dan ini kan untuk kelas 10, mungkin di antara mereka itu sudah pernah ada yang buat kue, misalnya yang dalam proses membuat kue itu terdapat 3 bahan dasar, misalnya tepung terigu, gula, telur. Itu bisa diangkat menjadi permasalahan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya yakni mengenai batas pengerjaan tugas, misalnya tugas matematika oleh 3 orang, bisa diasumsikan untuk jika misalnya si A bisa menyelesaikan dalam waktu 3 jam, si B 2 jam, si C 1 jam, jadi efektifnya itu mereka jika bersama-sama menyelesaikan tugas bisa ditarget berapa. Mungkin itu bisa dijadikan opsi dalam mengajukan permasalahan dalam buku materi SPLTP. Mungkin untuk penyampaian materi cukup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi pembahasan dari materi kedua. Untuk selanjutnya saya sendiri akan membahas mengenai permasalahan urgensi materi. Nah, seperti pada kelompok-kelompok yang minggu lalu yang membahas mengenai ini, permasalahan urgensi di sini adalah merupakan analisis tingkat kognitif soal yang dilakukan berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Nah, bisa dilihat pada tabel di slide, tabel 61 itu merupakan taksonomi Bloom yang direvisi, yang memiliki 6 dimensi pada proses kognitif dan 4 dimensi pada proses pengetahuan. Bisa dilihat pada gambar.
untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi sendiri itu berada pada tingkatan C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dengan menciptakan. Sedangkan pada tabel 62 itu merupakan tabel taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathol. Di sini mereka membagi ranah kognitif itu terdiri dari 3 ranah. Yang pertama itu LOTS, MODS, HOTS atau High Order Thinking Skill, MODS atau Medium Thinking Skill, dan LOTS itu Low Order Thinking Skill. Nah, pada LOTS itu mendepankan pada proses level kognitif yang pertama, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan pada MODS lebih menekankan pada level aplikasinya, level aplikasi dan pemahaman atau level kognitif kedua. Dan sedangkan yang HOTS atau High Order Thinking Skill jatuh pada level penalaran. Yang itu lebih ditekankan pada C4 sampai C6, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, untuk selanjutnya, pada kelompok kami akan menganalisis tingkat kognitif soal pada uji kompetensi dari buku yang kami telah. Di buku yang kami telah ini terdiri dari 2 uji kompetensi, uji kompetensi 21 dan uji kompetensi 22, di mana setiap uji kompetensi ini memiliki masing-masing 10 soal. Nah, untuk uji kompetensi 2.1 seperti dilihat pada slide, penyebaran tingkat kognitif berdasarkan masing-masing soal yang ada. Yang pertama, pada soal nomor 1 itu merupakan level soal LOTS atau dimensi kognitifnya jatuh pada C2, dan dimensi pengetahuan itu berada pada pemahaman. Dan ke-8 soal lain pada soal nomor 2 sampai nomor 9 itu jatuh pada kategori MODS. Dan sedangkan untuk nomor 10 dia berada pada kategori HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana dia berada pada dimensi pengetahuan yaitu analisis, dan sedangkan dimensi kognitifnya itu masuk kepada C4. Sedangkan pada uji kompetensi 22 penyebaran tingkat kognitifnya bisa dilihat di slide. Pada soal tersebut nomor 1 sampai nomor 10 masing-masing memiliki kategori yang sama, yaitu berada pada level MODS. Bisa dilihat di slide. Pada soal nomor 1 dimensi pengetahuannya berada pada kemampuan prosedural dan konseptual, dan sampai nomor 10 juga berdasarkan level soal MODS. Oke, untuk slide berikutnya kami akan lampirkan beberapa contoh soal yang ada pada kompetensi yang memiliki masing-masing kategori dari HOTS, LOTS, dan MODS. Nah, untuk soal yang berada pada level LOTS, itu contohnya adalah pada uji kompetensi 2.1 nomor 1. Dan pertanyaannya bisa dilihat pada slide. Nah, pertanyaan ini merupakan termasuk soal LOTS karena pada soal yang ditanyakan adalah membentuk sistem persamaan, apakah ini contoh dan bukan contoh. Artinya di sini pertanyaan ini lebih kepada level untuk mengetahui level kemampuan pemahaman siswa, sehingga soal tersebut jatuh kepada kategori LOTS. Untuk soal selanjutnya itu pada uji kompetensi 2.1 nomor 3. Di sini pada soal nomor 3 ini termasuk soal MODS. Kenapa? Karena pada redaksi kata ini untuk menentukan panjang setiap sisi segitiga tersebut. Artinya di sini meminta siswa dalam menentukan nilai, yang berarti ini berada pada kategori untuk mengukur pengetahuan prosedural siswa. Dan untuk terakhir yang kami lampirkan yaitu pada soal nomor 10 yang merupakan kategori HOTS, yaitu di sini yang pada nomor 10 merupakan soal HOTS karena ini berada pada level analisis konseptual dan prosedural. Nah, karena soal ini meminta siswa untuk memikirkan jawaban lain yang mungkin disertai dengan alasannya, sehingga jatuh pada level analisis. Nah, hal ini juga dapat mengukur kemampuan berpikir divergen siswa untuk
memikirkan jawaban alternatif lain dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kesimpulannya adalah dari buku yang kelompok kami telaah, di buku ini telah melampirkan masing-masing tiga dari kategori kognitif yang telah dijabarkan oleh Anderson dan Correll tadi. Artinya buku ini memiliki masing-masing soal HOTS, LOTS, dan MOTS. Nah, untuk kesimpulan yang berdasarkan kajian kritis dari buku siswa matematika kelas 10 SMA, SMK, MA, MAK, bab 2 materi sistem persamaan 3 variabel. Maka dapat disimpulkan, kelompok kami menyimpulkan bahwa buku tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam buku panduan pembelajaran yang baik untuk digunakan oleh peserta didik. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dari telaah yang dari kelompok kami peroleh. Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan peta konsep yang digambarkan tadi sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, pada bagian peta konsep pun sudah memasukkan materi prasyarat yaitu sistem persama linear sehingga dapat memudahkan siswa dalam melihat keterkaitan antara kedua materi tersebut. Nah, kesimpulan yang kedua itu pada buku tersebut juga terdapat contoh masalah SPLTV yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, permasalahan yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan permasalahan yang sering ditemui oleh siswa. Dan yang ketiga adalah pada buku tersebut belum ditemukan adanya kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika sebagai salah satu bentuk penanaman konsep. Yang keempat adalah buku tersebut belum ditemukan adanya penggunaan alat peraga sederhana, tetapi pada buku tersebut ada semacam kegiatan matematisasi. Dan kelima yaitu soal uji kompetensi yang disajikan pada buku tersebut sudah memuat 3 level kognitif, yaitu LOTS, MOTS, dan HOTS. Namun perlu adanya penambahan soal HOTS sesuai dengan acuan kompetensi dasar. Kelemahan lain yang dapat ditemukan pada buku tersebut yaitu yang pertama pada halaman 43 di bagian awal terdapat 2 paragraf pengantar materi yang belum memuat konsep dari materi SPLTV. Dan yang kedua yaitu pada masalah 22 pada halaman 47 dengan kriteria logis, analitis, dan rasional yang terpenuhi, namun penggunaan beberapa kata dalam soal yang belum konsisten akan menimbulkan kebingungan pada siswa. Adapun saran dari kelompok kami rangkum ialah yang pertama, pada buku tersebut tidak terdapat bagian glosarium yang memuat kata kunci mengenai materi SPLTV. Hal ini menurut kelompok kami perlu ditambahkan karena kata kunci tersebut perlu diketahui oleh siswa sehingga materi dapat mudah dipahami. Yang kedua yaitu perlu ditambahkan adanya kegiatan motorik. Nah, kegiatan motorik di sini artinya buku tersebut dapat menggunakan pengetahuan matematika sebagai salah satu penanaman konsep. Yang saran ketiga itu perlu ditambahkan adanya alat peraga sederhana. Dan yang ketiga adalah perlu ditambahkan penambahan soal HOTS yang sesuai dengan acuan dari kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu perlu ditambahkannya materi yang erat kaitannya ditemukan oleh kehidupan siswa sehari-hari. Oke, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan.
kepada saudari Ida. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti dia pembelajaran siswa dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi tersebut. Pelajaran SPLDV pada pembelajaran SMP siswa. Nah, apa saja kesulitan yang siswa alami ketika mempelajari SPLTV ini? Dan apa kiat-kiat kita sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Ya, terima kasih. Oke, itulah tadi pertanyaan dari saudari Halifa mengenai kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut. Begitu, Halifah? Oke, untuk... Iya, Kak. Iya. Oke, makasih. Itu pertanyaan ketiga mungkin saudari Sulijra. Ya, Sulijra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu seberapa penting materi SPLTV ini dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dan bagaimana menyampaikan kepada siswa bahwa materi ini penting sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari dan memahami materi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Sulja Mustabil. Tadi pertanyaannya itu seberapa pentingkah materi SPLTV ini dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kita untuk memberikan pengetahuan kepada siswa agar mereka tahu seberapa penting SPLTV ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu Sulijra? Iya, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Adinda Reski. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik ini telah memahami ataukah belum memahami materi SPLTV yang diajarkan. Karena biasanya siswa itu belum paham, tapi dia mengatakan hal yang sebaliknya. Dan menurut pemateri, kiat-kiat apa saja yang dapat dilakukan ketika dalam sebuah kelas itu ada sebagian siswa yang sudah paham materi SPLTV ini, namun sebagiannya lagi itu belum paham. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pernyataan dari Saudara Dinda. Pertanyaan tadi itu bagaimana cara mengetahui apakah siswa itu paham dengan materi SPLTV? Mungkin ada 4 pertanyaan tadi. Mungkin untuk saudara, untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin akan bisa ke sesi selanjutnya. Oke, saya akan ulang pertanyaan dari 4 pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Yaitu pertanyaan pertama oleh saudari Farida Hidayanti. Tadi pertanyaannya mengenai media pembelajaran apa yang cocok dan dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa agar mempelajari materi SPLTV ini. Dan pertanyaan kedua itu dari saudari Halifa, yaitu pertanyaannya mengenai kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam dan kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Dan pertanyaan ketiga dari saudari Sulhijr Mustabil, itu tadi pertanyaannya adalah seberapa pentingkah materi SPLTV ini dalam kehidupan kita. Pertanyaan terakhir itu dari saudari Adinda Reski,
yaitu bagaimana cara seorang guru dalam mengetahui apakah siswa itu paham dengan materi yang kita ajarkan. Oke, untuk teman kelompok saya mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Persilakan. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Halifah. Oke, Kak. Silakan. Pertanyaannya seperti ini tadi. Apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal SPLTV? Kemudian kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal tersebut? Berarti ada dua poin penting di sini. Sebelum saya memberikan beberapa solusi yang saya bisa dapatkan bersama dengan teman-teman, saya ingin menceritakan sesuatu pengalaman yang saya alami sendiri di sekolah. Saya pernah menanyakan kepada seorang siswa, siswa ini dia lebih cenderung ke pelajaran-pelajaran seperti yang kesenian. Kalau masalah pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sains, kemampuannya kurang. Kemudian sempat saya tanyakan, Nak, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, itu kira-kira apa masalahnya? Apa yang dia jawab pada saat itu? Dia mengatakan seperti ini, kalau saya belajar matematika itu Bu, rasanya itu saya menghadapi ujian hidup, katanya ujian hidup. Saya bertanya seperti itu, kenapa bisa seperti itu? Dia mengatakan seperti ini, saya melihat simbol XY saja, XYZ-nya saja itu saya sudah pusing, katanya. Dia lebih baik katanya disuruh bermain gitar selama berjam-jam dibanding menyelesaikan soal-soal seperti itu. Nah, ini belum masuk ke dalam permasalahannya ya, ini baru memulai pelajaran. Kemudian katanya dia biasa merasa tertekan, jangan sampai tiba-tiba dalam proses pembelajaran dia ditanya oleh gurunya mengatakan seperti ini. Ada nggak yang bisa menjawab? Atau mungkin tiba-tiba ditunjuk si kacamata, misalnya apakah kamu bisa menjawab persoalan seperti ini? Jadi selama pembelajaran katanya dia selalu was-was. Padahal seharusnya pada saat pembelajaran itu kita harus merasa nyaman dan merasa penasaran apa yang ilmu apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini. Baik, berdasarkan referensi-referensi yang kami dapatkan pada telaah kritis SPLTV ini, ada beberapa hal yang menjadi kesulitan dalam materi SPLTV ini. Yang pertama adalah kesalahan proses hitung dalam perhitungan aljabar, itu yang pertama. Yang kedua, kurang memahami konsep dalam pembelajaran SPLTV ini. Kemudian yang ketiga, rendahnya pemahaman materi prasyarat dari SPLTV ini. Untuk kesalahan perhitungan aljabar ini bisa saya jabarkan satu persatu, diantaranya adalah siswa tidak dapat membuat model matematika. Ada juga siswa yang salah membuat model matematika. Kemudian ada lagi dia salah dalam melakukan eliminasi. Kemudian ada lagi yang lain, salah menuliskan tanda operasi pada persamaan untuk dieliminasi. Selanjutnya, ada juga yang salah hitung pada saat mengeliminasi. Jadi semua tadi ini kesalahannya ini beda-beda. Walaupun dia dalam naungan yang sama, yaitu pada kesalahan perhitungan aljabar. Kemudian selanjutnya, salah membuat persamaan baru untuk disubstitusi. Ada juga yang seperti itu, salah membuat persamaan baru untuk disubstitusi. Kemudian ada juga yang salah memasukkan nilai substitusi. Kemudian ada juga salah menghitung pada saat mensubstitusi. Itu adalah sebagian kecil mungkin masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Jadi di sini sebenarnya ada dua faktor yang bisa mempengaruhi kendala siswa mempelajari SPLTV, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Kenapa saya katakan? Karena faktor internal juga itu sangat berpengaruh. Misalnya motivasi siswa dalam apakah siswa itu memiliki minat belajar yang tinggi atau kurang, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian
apakah siswa ini memiliki dasar kemampuan kognitif yang tinggi atau kurang. Itu juga sangat berpengaruh pada pembelajaran SPLTV. Kemudian hal-hal lain ya diantaranya juga sangat berperan adalah gurunya, karena guru di sini adalah fasilitator, motivator, jadi harus berperan dengan sangat optimal sehingga penyelesaian untuk mencapai tujuan pembelajaran dari SPLTV ini bisa tercapai dengan baik. Jadi untuk poin kedua, apa saja kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah kritis dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini, yang bisa kami jadikan bahan untuk sebagai solusi, yaitu melakukan scaffolding. Scaffolding ini adalah metode dalam memberikan bantuan belajar yang dilakukan untuk mendorong siswa sehingga mencapai kemandirian dalam proses pembelajaran ini. Idenya diusung oleh Vygotsky. Kemudian dalam tahapan-tahapannya ini, dalam melakukan scaffolding ini bergantung pada siswa yang bermasalah itu. Jadi scaffolding yang diberikan beda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain karena masing-masing memiliki kesulitan yang berbeda-beda, tapi memang hal ini adalah sesuatu mungkin yang butuh kerja keras, butuh sesuatu yang lebih dari biasanya, karena yang namanya misalnya guru pasti punya juga kesibukan pribadi dan untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, jadi mungkin mereka harus memberikan waktu ekstra untuk kegiatan scaffolding ini. Dalam scaffolding itu ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu environmental provision, dalam hal ini adalah lingkungan belajarnya, lingkungan belajar dan juga media belajar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini juga berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, interaksi antara siswa dan guru. Interaksi antara siswa dan guru ini juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama itu memberikan ulasan terkait metode eliminasi dan substitusi. Jadi dalam scaffolding ini diberikan asumsi bahwa siswa itu sudah memiliki pemahaman awal. Kemudian scaffolding ini sebagai jembatan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang mungkin mengalami masalah untuk menggabungkan antara materi yang lama ke materi yang baru saja dia dapatkan. Kemudian yang kedua, reviewing. Ini untuk mendorong dan mengarahkan siswa pada solusi dari soal yang diberikan. Kemudian yang ketiga, rekonstruksi, yaitu meminta siswa untuk mengingat kembali materi pecahan yang pernah diterima. Dalam hari ini mungkin materi prasyarat. Dan memberikan contoh konkret terkait operasi aljabar pada bentuk pecahan, melakukan negosiasi penyelesaian yang telah dikerjakan, memberikan penjelasan terkait penerapan konsep KPK, untuk menyelesaikan operasi aljabar pada pecahan dan penyebut yang berbeda. Kemudian terakhir, guru sebaiknya membiasakan siswa menyelesaikan soal cerita secara runtut. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu menguji kembali hasil akhir dari himpunan penyelesaian yang didapatkan oleh siswa. Karena kenapa biasanya ada saja anak-anak yang sudah menyelesaikan persamaan atau soal yang diberikan oleh gurunya, dia merasa bahwa jawabannya itu sudah tepat, padahal sebenarnya dia hanya selesai, tapi belum menguji. Jadi di sini bisa dipertegas bahwa kegiatan menguji itu penting untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan itu benar dan akurat. Jadi seperti itu yang bisa saya berikan jawaban kepada Saudari Halipah. Jadi ada beberapa tadi kesulitannya, diantaranya kesalahan proses perhitungan aljabar, kurangnya memahami konsep, dan rendahnya pemahaman materi prasyarat. Dan kemudian untuk kiat-kiatnya itu dapat dilakukan scaffolding. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Banyak sekali tadi
kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dan tadi sudah dibahas oleh pemateri mengenai bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut dan menggunakan scaffolding. Bagaimana dengan saudari penanya? Iya Kak, sudah jelas, sangat jelas dan lengkap penjelasan apa saja kesulitan dan kiat-kiatnya Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada saudari penanya. Untuk pertanyaan selanjutnya pada teman kelompok saya. Ramlah mungkin bisa menjawab. Iya baik Kak. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adinda Rizky Anggriani. Ditanyakan tadi bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik itu sudah paham atau belum terhadap materi SPLTV yang diajarkan, karena biasanya peserta didik itu terkadang belum paham namun mengiyakan pada saat ditanya apakah sudah paham. Dan memang hal ini tidak kita pungkiri ketika guru menanyakan apakah peserta didik sudah memahami materi yang telah dijelaskan, mereka terkadang ada yang diam atau mengangguk-angguk, biasa juga menjawab telah paham, namun padahal mereka belum paham. Di sini saya punya pengalaman pribadi di awal kontrak pembelajaran itu, pada saat memulai pada saat masuk di awal semester itu saya buat kontrak pembelajaran di awal. Kita buat komitmen bahwa tidak ada dusta di antara kita, antara saya sebagai guru dengan peserta didik sebagai siswa. Itu akan mereka akan merasa bahwa oh saya punya komitmen dengan guru saya bahwa ketika dalam proses pembelajaran tidak ada dusta di antara kita. Jadi ketika kalian ditanya, ketika siswa ditanya apakah sudah paham, bilang kalau memang paham bilang paham, jika tidak bilang tidak, supaya kita sebagai guru tidak serba salah. Jadi ada keterbukaan lah antara peserta didik dengan guru. Dalam proses pembelajaran pun akan memperlancar, karena yang belum paham kita akan carikan solusi kenapa belum paham begitu. Di sini untuk ya itu yang pertama pengalaman pribadi. Kemudian di sini beberapa referensi yang kami kumpulkan untuk untuk mengetahui apakah peserta didik itu paham. Biasanya kita setelah menjelaskan materi itu secara lisan memilih peserta didik untuk ditanya. Misalnya mengulang menanyakan tentang materi yang telah kita jelaskan. Si A, bagaimana tadi ada berapa cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Ketika ia bisa menjawab, itu menandakan bahwa paham. Jika di sana hanya bingung, itu kan menandakan bahwa mereka belum paham. Itu salah satunya, itu yang secara langsung. Kemudian di sini juga bisa guru memberikan pertanyaan. Coba berikan contoh terhadap materi yang telah kita bahas. Misalnya tadi penerapan SPLTV dalam kehidupan itu disesuaikan dengan pembahasan dari materi SPLTV. Mungkin salah satu cara juga yaitu peserta didik diarahkan untuk menjelaskan kembali apa yang dipahami, sehingga di situ kan akan tersurat bahwa bagian ini yang masih belum bisa dijelaskan oleh peserta didik, sehingga itu akan bisa dicarikan solusi bagaimana kemudian peserta didik mampu memahami bagian-bagian yang belum dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan jawaban dari Saudari Ramlah, moderator. Iya Kak. Oke, Silakan. saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ramlah bahwa itu adalah kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa dari materi yang sudah kita berikan. Selain dari menanya langsung, juga mungkin bisa dilakukan cara yang lain, yaitu memberikan evaluasi berupa soal. Jadi dari situ kita dari jawaban-jawaban siswa, karena biasanya karakter siswa itu beda-beda.
kalau ditanya secara langsung, mungkin ada yang memiliki rasa kepercayaan diri untuk bisa menjawab pertanyaan guru dengan lancar. Tapi ada juga yang mungkin bisa menjawab, tapi tidak bisa mengungkapkan. Tapi kalau kita memberikan soal, misalnya soal tertulis, itu juga bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk mengetahui, alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswa dari materi yang sudah kita berikan. Jadi solusi yang kedua yang bisa saya berikan, saya tambahkan dari jawaban dari teman saya Ramla, yaitu memberikan evaluasi berupa soal-soal, pengerjaan soal-soal. Dari situlah kita akan mendapatkan tolak ukur seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban pertanyaan dari kelompok kami, yaitu tadi dengan menanya langsung, dan dari jawaban dari Kak Marni tadi yaitu dengan melakukan evaluasi. Oke, bagaimana dengan saudari penanya, Dinda Reski? Ya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari penanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan dari Farida Hidayanti, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Tadi pertanyaannya adalah media pembelajaran apa yang cocok dan media pembelajaran apa yang cocok dalam mengajarkan materi SPLTV yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi tersebut. Oke, saran dari kelompok kami adalah yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang tidak hanya siswa dapat mempelajari materi tapi juga dapat bermain. Artinya di sini siswa akan lebih tertarik dengan materi yang kita ajarkan ketika kita Oke, mohon maaf sebelumnya ada tadi kendala. Oke, media pembelajaran yang dapat diberikan oleh siswa yaitu berupa permainan, dan tidak dapat dipungkiri juga pengembangan teknologi saat ini. Guru dapat memakai pengembangan teknologi tersebut dalam melakukan dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, seperti yang diperkenalkan teman saya kemarin, yaitu bisa digunakan dengan penggunaan media quizzes yang kemarin yang diperkenalkan oleh saudari Marni. Itu dengan demikian siswa tidak hanya dapat belajar materi tapi juga ikut bermain, karena memang media pembelajaran ini dikupas dalam sebuah permainan, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi, dan juga karena dicakupi dengan permainan, siswa juga dapat mudah berkompetisi dengan teman-teman lainnya, sehingga menimbulkan sifat kompetisi. Artinya siswa tersebut dapat mendorong dirinya untuk lebih memahami agar dia bisa mencapai tingkat pertama dari permainan tersebut. Oke. Moderator, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Oke, Kak. Oke, baik, saya akan menambahkan sedikit dari rekan saya, Alimah Kadri. Betul tadi yang dikatakan bahwa melalui cara permainan juga bisa menambah motivasi siswa untuk mempelajari SPLTV ini. Kemudian ada cara lain juga yang bisa saya jadikan solusi, yaitu kita menyediakan video pembelajaran. Video pembelajaran di mana video pembelajaran ini kita bisa memasukkan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dalam SPLTV ini, di mana dalam menampilkan video ini biasanya siswa lebih mudah mengerti dibanding guru menjelaskan materi secara konvensional. Itu ada yang sudah pernah melakukan penelitian tentang ini dan itu berhasil. Penggunaan media pembelajaran video itu sangat bagus dalam
memberikan pemahaman konsep dan penerapan konsep dalam SPLTV ini. Kemudian yang lain lagi, ada media pembelajaran yang disebut dengan GeoGebra. GeoGebra ini dapat memberikan representasi geometri SPLTV secara langsung, grafik 3 dimensinya bisa langsung dilihat. Jadi melalui GeoGebra ini, seperti yang dikatakan oleh Prof di awal perkuliahan tadi, bahwa hubungan antara SPLTV dan geometrinya itu mungkin bisa digambarkan bahwa SPLTV itu terdiri dari 3 garis, kemudian berhubungan di satu titik. Melalui aplikasi GeoGebra ini, siswa bisa melihat langsung bahwa oh seperti itu adanya ketika 3 garis itu bertemu dan berpotongan di satu titik itu melalui aplikasi ini. Kemudian metode yang lain lagi adalah siswa langsung mempraktekkan. Misalnya 3 orang siswa ditugaskan, siswa dikelompokkan dulu, kemudian setelah dikelompokkan mereka diberikan masalah untuk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka langsung membeli, ada penjual dan ada pembeli, untuk menemukan bagaimana sistem persamaan linear itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya juga siswa diterjunkan langsung memperagakan, misalnya ABC membeli ke kantin dengan item yang sama yang dibeli, dengan pembayaran ini si A pembayarannya sekian, si B pembayarannya sekian, si C pembayarannya sekian. Pertanyaannya, berapakah harga barang A, B, berapakah harga barang 1, 2, 3 dari 3 siswa yang membeli. Jadi mereka langsung berpraktek dan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah dipahami. Jadi kesimpulan saya adalah, selain dari yang disampaikan oleh Alim Al-Qadri, video pembelajaran juga sangat membantu, kemudian menerjunkan langsung siswa dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Kemudian itu tadi, GeoGebra bisa digunakan sebagai alternatif. Terima kasih. Tapi Kak, mau juga menambahkan sedikit. Tapi moderator, iya. Selain tadi mungkin ditambahkan, dijelaskan oleh Kak Alim, Kak Marni, di sini saya menambahkan mungkin salah satu aplikasi yang bisa digunakan juga itu Macromedia Flash 8 yang bisa digunakan untuk membuat animasi dalam materi SPLTP. Kemudian salah satu berdasarkan referensi, ternyata ada yang sudah mengembangkan media untuk materi SPLTP ini dengan menggunakan software Microsoft PowerPoint. Mungkin di sini saya perlihatkan, ini salah satu hasilnya. Di mana untuk penjelasan materinya mungkin kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Nama aplikasinya itu Visual Basic Application for PowerPoint, di mana mungkin pada saat pembelajaran tadi kita bisa menjelaskan materi SPLTP, kita bisa menggunakan opsi video. Tetapi pada saat siswa simulasi mungkin secara manual dulu siswa mengerjakan. Kemudian untuk menguji apakah jawaban mereka benar atau tidak, kita bisa menggunakan ini sehingga antusias mereka itu atau ketertarikan mereka terhadap materi SPLTP itu bisa meningkat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira jawabannya sudah cukup dan dapat dimengerti. Oke, terima kasih kepada saudari penanya. Untuk pertanyaan terakhir, Sulja Mustabil, yaitu seberapa pentingkah materi SPLTP dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sulhijrah Mustabil. Pertanyaannya seperti ini. Seberapa penting materi SPLTP ini digunakan? Seberapa penting materi SPLTP ini dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara guru menyampaikan ke siswa bahwa materi ini penting? Itu dua poin ya. Jadi kami dapat
memberikan kesimpulan berdasarkan kesepakatan kami dalam kelompok kami. Yang pertama, materi SPLTV ini sangat penting, sangat penting. Kemudian bagaimana cara pemateri untuk menyampaikan ke siswa? Untuk cara menyampaikannya ini berarti ini sudah mengarah ke model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kemudian bagaimana metodenya, bagaimana strateginya. Untuk model pembelajaran yang paling tepat untuk SPLTV ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk metode dan strategi ini bisa kita kombinasikan dan bisa kita kaitkan tadi dengan pertanyaan sebelumnya dari Parida tentang media. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai strategi dan metodenya. Bisa kita menggunakan metode konvensional juga bisa, metode ceramah, kemudian praktek langsung juga bisa, menggunakan video pembelajaran juga bisa, menggunakan yang tadi GeoGebra juga bisa, menggunakan hal-hal lain yang bisa mendukung. Seperti yang dikatakan tadi oleh teman saya juga ada aplikasi juga yang bisa dilakukan. Yang namanya kita guru, kita harus berinovasi, melakukan beberapa gebrakan sehingga apa yang akan kita sampaikan ke siswa itu betul-betul dapat tercapai. Jadi itu cara menyampaikannya. Kemudian bagaimana cara memberikan pemahaman kepada siswa bahwa SPLTV dalam kehidupan sehari-hari ini penting. Nah, misalnya seperti ini, soal yang sering diberikan oleh guru dalam soal awal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali diberikan oleh guru, yaitu misalnya seperti ini. Si Ira, misalnya si Ira, Serli, Dian pergi ke kantin membeli permen, kue, dan minuman dengan pembayaran sekian. Estimasinya misalnya mereka belum mengetahui berapa nilai tunggal dari harga masing-masing barang yang mereka beli. Nah, mungkin ada yang siswa yang mengatakan seperti ini, ngapain sih capek-capek menghitung berapa harga pokoknya atau harga belinya satu barang, langsung saja tanyakan sama penjualnya. Nah, kalau misalnya ada persepsi seperti itu, kita harus berinovasi lagi, memberikan membuka cakrawala berpikir mereka bahwa bukan hanya sebatas itu saja proses membeli. Nah, misalnya kita berikan contoh soal yang lain lagi. Misalnya begini, kita ada pertunjukan, kemudian dalam pertunjukan itu ada 20% anak-anak. Kemudian sepertiga di antara penonton itu adalah penontonnya adalah pria dewasa. Kemudian sisa penontonnya adalah wanita dewasa. Kemudian anak-anak disuruh menghitung kira-kira berapa jumlah penonton keseluruhan dalam pertunjukan itu. Kalau anak-anak berpikir secara langsung, kalau mereka terjun langsung ke tempat itu, mungkin dia akan mengatakan, wah, susah sekali untuk menghitung berapa jumlah penonton dari sekian banyak itu. Nah, dari situlah guru bisa memasukkan saran bahwa inilah pentingnya kita belajar SPLTV ini supaya dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari kita bisa modelkan. Kita bisa modelkan, dari pemodelan itulah kita bisa mendapatkan penyelesaian dengan cepat, tidak langsung kepada proses langsung untuk menghitungnya. Kemudian ada lagi, seperti tadi yang dijelaskan oleh teman saya Ramla, di contoh soal yang dalam slide presentasinya itu, misalnya untuk menghitung waktu, kemudian siapa tahu nanti ada yang ingin berjualan kue, jadi bahan dasar yang digunakan berapa. Jadi siapa tahu nanti anak-anak nanti ada yang berjualan kue, nah itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu berupaya membuka cakrawala berpikir siswa bahwa nanti bukan hanya saat ini saja mereka belajar tentang ini, tapi di kehidupan selanjutnya bisa saja mereka bertemu dengan soal-soal seperti itu dan bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-harinya sehingga membuat penyelesaiannya bisa lebih gampang. Misalnya lagi, siapa tahu di antara anak-anak kalian nanti ada yang jadi pengusaha atau di sebuah perusahaan, misalnya seperti ini, 3 buah mesin ABC bekerja sehari dapat memproduksi sekian barang. Kalau misalnya yang bekerja cuma mesin AB, yang dihasilkan sekian. Kalau yang dihasilkan cuma AC, yang dihasilkan sekian. Misalnya berapa banyak koper yang diproduksi sehari. Jadi semua itu bisa diberikan pemahaman kepada siswa bahwa materi ini penting
untuk bisa digunakan dalam penyederhanaan atau memudahkan kita menyelesaikan yang nantinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu jawaban saya. Kemudian saya kembalikan ke pertanyaan pertama tadi, apakah penting? Ya tentu jelas penting dari sekian banyak penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi. Terima kasih. Itulah jawaban dari pertanyaan dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudari penanya? Iya, terima kasih jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin masih ada waktu untuk pertanyaan lagi. Bisa langsung saja, Kak. Oke, persilakan Sherly. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja nih tadi pertanyaanku tadi, bagaimana jika materi SPLTV ini dihilangkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah? Kira-kira bagaimana dampaknya yang ditimbulkan? Gitu, Kak. Pertanyaannya dari Sherly tadi, bagaimana? Bagaimana jika materi SPLTV ini, Kak, dihilangkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah? Kira-kira bagaimana dampaknya yang ditimbulkan? Jadi pertanyaannya itu bagaimana materi SPLTV ini ketika ini dihilangkan? Apa yang ditimbulkan nanti? Iya, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada anggota kelompok kami bisa menjawab pertanyaan dari Sherly Tari. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sherly tadi mengenai bagaimana jika materi SPLTV ini dihilangkan dari kurikulum pembelajaran di sekolah. Sebelum itu sedikit pengantar, di peralihan dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013 itu ada salah satu materi yang dihilangkan, yakni logika matematika, yang seharusnya pada angkatan kami itu yang pada saat saya sendiri pun masih SMA itu sempat mendapat materi tersebut, logika matematika di kelas 10 semester genap kalau bukan ganjil, itu pada saat penerapan kurikulum 2013 itu sudah dihilangkan, tidak di tingkatan SMA itu sudah tidak ada, berdasarkan silabus sudah tidak ada materi logika matematika. Entah apa yang menjadi alasan mungkin dari pihak kementerian sehingga materi tersebut dihilangkan, mengingat bahwa fundamental dari materi tersebut itu sangat bagus, yakni cara berpikir pola pikir peserta didik itu bisa diasah melalui materi itu, kemudian cara bernalarnya juga dari peserta didik kita mampu jelaskan melalui materi logika matematika. Kembali ke pertanyaannya, ini bagaimana jika materi SPLTV dihilangkan? Seperti yang tadi dijelaskan oleh pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang dijelaskan oleh Kamarni, yakni mengenai pentingnya materi SPLTV. Jadi jika materi SPLTV dihilangkan, beberapa hal penting yang mungkin akan terkendala dalam hal tanda kutip, mungkin ada beberapa penyelesaian yang tidak mampu ketika kita menggunakan SPLTV, dan ketika materi tersebut dihilangkan mungkin hal tersebut tidak sama. Kemudian juga kita melihat bahwa ada materi yang kemudian materi SPLTV ini menjadi prasyarat, salah satunya aljabar linear, kemudian matriks ordo 3x3, kita bisa menggunakan konsep dari materi SPLTV ini, sehingga jika SPLTV ini kemudian dihilangkan, mungkin ada kendala ketika kita belajar mengenai materi aljabar linear, kemudian matriks ordo 3x3, meskipun mungkin ada cara lain yang bisa digunakan, tetapi adalah
itulah menjadi salah satu opsi alasan jika kemudian jika materi SPLTP ini dihilangkan, tapi kembali lagi kewenangan dari kementerian yang menyusun kurikulum ini kita tidak bisa ganggu gugat. Jadi mungkin itulah persepsi dari kelompok kami. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan ke moderator. Moderator, saya ingin Itulah tadi. Oke, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan jawaban dari rekan saya, Ramlah. Materi yang ada di pembelajaran mulai dari SD sampai SMA itu, materi pelajaran matematika itu adalah materi yang sudah distandarisasi oleh Kemendikbudristek, Kemendikbud dulu, sekarang Kemendikbudristek. Nah, sekarang yang kami bisa lihat dari perkembangan pendidikan di Indonesia, yang paling sering direvisi itu adalah kurikulumnya. Kurikulumnya itu bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aturan pemerintahnya, tapi kalau materinya itu jarang, kecuali memang ada hal-hal urgensi di situ yang mungkin dianggap tidak penting lagi untuk dipakai. Misalnya tadi contohnya dari Saudari Ramla ada materi yang dihilangkan, tapi untuk materi SPL TV ini sangat penting, di mana kita ketahui bersama bahwa kata kunci dari matematika itu adalah hierarki. Artinya untuk belajar matematika itu ada tahapannya, dan untuk setelah dari SPL TV ini mungkin ada pelajaran lanjutan yang berkaitan dengan itu di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di jenjang perkuliahan. Jadi kalau SPL TV ini tidak ada, maka akan ada kekosongan di situ. Jadi bisa menimbulkan kurangnya pemahaman konsep untuk mempelajari materi yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudari penanya? Masih ada? Sudah tidak ada, Prof. Oke, baik. Ada berapa yang saya ingin komentar dulu. Tapi ini hanya untuk renungannya. Tadi saya katakan di awal bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini kalau direpresentasikan dalam bentuk geometri dia merupakan garis ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu pasangan terurut atau sebuah titik yang merupakan perpotongan 3 buah garis pada ruang dimensi 3. Pertanyaannya kemudian kita renungkan, kalau di antara 3 garis itu ada 2 garis yang sejajar, ketika ada 2 garis sejajar, tentu tidak hasilnya kan tidak akan menghasilkan suatu titik potong atau tunggal ya, tidak akan berpotongan ke 3 garisnya. Tetapi yang mungkin garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis. Bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 garis sejajar, kemudian ada garis ketiga, tentu dia akan memotong pada 2 titik. 2 titik yang berbeda pada garis itu tadi. Garis A, garis B, kemudian dipotong oleh garis C, maka kemungkinannya garis C ini memotong pada satu titik, memotong garis A pada satu titik dan memotong garis B pada satu titik. Bisa ditangkap itu ya? Oke. Bisa juga kemungkinan terjadi bahwa ada 2 garis yang berpotongan, kemudian ada garis ketiga, jadi misalnya garis A berpotongan dengan garis B, lalu kemudian garis C memotong lagi pada 2 titik yang berbeda di A dan B tadi, bukan pada perpotongan titik A dan B. Yang semua ini tentu tidak menghasilkan penyelesaian tunggal. Tidak menghasilkan penyelesaian tunggal artinya bahwa dalam pemahaman kita sistem
persamaan itu tidak mempunyai penyelesaian. Tetapi kalau direpresentasikan dalam bentuk garis, maka boleh jadi bisa terjadi 3 garis tadi berpotongan pada 3 titik yang berbeda. Jadi masing-masing 2 garis yang berpotongan, bukan ketiga-tiganya berpotongan. Bisa juga ketika ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis yang lain, maka garis ketiga tadi yang memotong garis sejajar itu memotong pada 2 titik yang berbeda, atau pada titik memotong garis A pada 1 titik dan memotong juga garis B pada 1 titik. Itu direnungkan aja. Ya. Nanti Anda cermati itu. Cermati betul. Karena kalau dicari penjelasannya pasti tidak ada. Penjelasan tunggalnya pasti tidak ada. Ya. Selalu akan menghasilkan, kalau tadi 2 garis sejajar, selalu akan menghasilkan 2 garis sejajar tambah 1 garis yang memotong kedua garis sejajar itu. Kemudian kalau ada dua garis yang berpotongan, kemudian ada garis berikutnya yang tidak memotong pada titik yang sudah berpotongan tadi, maka dia akan memotong pada titik yang lain, sehingga ketiga-tiganya berpotongan di titik ketiganya berpotongan pada titik yang berbeda. Dia tidak akan berpotongan ketiga-tiganya, tapi masing-masing dua garis saling berpotongan, sehingga ada 3 titik potong yang muncul. Itu Anda pikirkan aja. Tentu tidak akan kita ajarkan di SMA yang begitu. Itu akan menjadi persoalan besar bagi anak-anak kalau diajarkan. Kemudian tadi soal pertama ada pertanyaan apakah. Oke, kalau pertanyaannya apakah, memang itu masuk pada wilayah LOTS ya. Tetapi ada pertanyaan berikutnya, apa alasannya? Apa kira-kira kalau memberikan alasan itu masih LOTS? Kan tadi ada contoh soal yang pertama tadi, apakah bla 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 ini, kemudian berikan alasan. Ketika siswa memberikan alasan, itu kan argumennya bisa saja muncul argumen yang kemudian memunculkan analisis. Oke, pertanyaan apakah itu memang mungkin kita tempatkan pada LOTS, tetapi ketika sudah pertanyaan beri alasan, nah itu sudah mulai muncul di samping pemahaman, mungkin juga alasannya akan memunculkan analisisnya di situ. Oke, jadi bisa kombinasi antara LOTS dan paling tidak MOTS. Tadi yang banyak pertanyaan tentang pembelajaran, bagaimana anak, ya saya kira bukan anak-anak, kita kadang-kadang juga pura-pura mengerti. Ditanya mengerti, pura-pura mengerti saja kan? Pura-pura mengerti sebenarnya menghindari pertanyaan. Makanya ketika ada anak pura-pura mengerti, ditanya aja. Nah ini kan persoalan di kita, jadi ini kan persoalan mental sebenarnya, persoalan sikap. Persoalan sikap anak-anak kita ketika tidak mau berterus terang. Ya. Nah, ini yang seorang filsuf mengatakan orang yang paling bodoh itu orang yang tidak mengakui, tidak mau tahu ketidaktahuannya. Nah, itu kan sebenarnya dia tidak mau tahu ketidaktahuannya. Dia sudah tidak tahu, tapi dia tidak mengerti bahwa dia tidak tahu. Nah, kita coba menghilangkan itu, mungkin dengan cara-cara tadi. Kan guru itu sudah punya kalau guru itu punya naluri, sudah tahu, oh ini siswanya pura-pura bertanya, ini siswanya pura-pura paham. Kita juga kadang-kadang pura-pura paham kalau ditanya, hanya untuk menghindari pertanyaan berikutnya. Dan mungkin kita semua punya pengalaman begitu. Pura-pura sibuk kalau ada pertanyaan, padahal sebenarnya kesibukannya yang lain. Tapi itu nalurinya guru biasanya sudah paham itu. Sudah bisa menangkap, oh ini anak pura-pura sibuk aja. Ini hanya pura-pura mengerti saja. Makanya kalau ada yang pura-pura mengerti ditambah pertanyaan supaya dia tidak pura-pura lagi mengerti. Lebih bagus mereka berterus terang di ketidaktahuannya dibanding berpura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Nah itu memang
menjadi kelemahan di siswa kita, termasuk di kita sendiri, dan kita sudah pernah mengalami seperti itu, pernah berpura-pura tahu, pernah berpura-pura paham, pura-pura sibuk, padahal tidak ada kesibukan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dihilangkan di anak-anak kita. Jadi mungkin kita sebagai guru kan sudah paham, oh ini anak seperti ini gayanya, ya coba dibangkitkan lagi semangat bertanya-nya. Karena ada juga anak memang mungkin bukan tidak paham, dia sudah bukan tidak mau bertanya, memang tidak bisa bertanya, tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Atau ada juga anak yang sama sekali tidak bisa mengungkapkan apa yang perlu dipertanyakan. Nah, ini perlu diarahkan. Nah, ini disinilah perlunya pendekatan pendekatan person to person kepada peserta didik kita, sehingga kepura-puraannya itu bisa kita hilangkan. Oke, saya kira itu. Terima kasih diskusinya. Untuk beberapa hal yang perlu kita renungkan tadi ke depannya sebagai seorang guru, dengan apalagi kondisi sekarang ini kan, apalagi dengan Zoom, pura-pura aktif padahal dimatikan HP, dimatikan itu kan banyak juga kendala seperti itu sekarang. Banyak-banyaklah kendala yang kita hadapi, dan itu tidak boleh membuat kita sebagai seorang guru untuk patah arang. Guru yang kreatif itu selalu punya cara untuk mencari jalan bagaimana memahamkan siswa, bagaimana siswanya bisa paham. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus terus berusaha untuk memberikan berusaha mencari alternatif di dalam mengatasi persoalan-persoalan pendidikan kita hari ini. Saya kira itu. Terima kasih diskusinya hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut, kelompok 5 lagi ya. Iya, Prof. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya. Oke.